Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel banghaji.com. Kita lanjutkan video tutorial kita membuat aplikasi CLBK. Ya, di sini kita membahas tentang bagian kedua dari menambah data transaksi ya. Mohon maaf ya, karena untuk menambah data transaksi ternyata perlu waktu yang cukup lama. Oke, Anda akan paham sendiri ketika menyaksikan video-video saya. Ternyata saya menjelaskannya setelah saya review itu terlalu detail ya ternyata ya, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi Anda semua. Kita sampai di video yang ke-10 ya, lumayan banyak ini video yang ke-10, part yang kedua untuk menambah data transaksi ya. Silahkan dijalankan server to go sampai ke tampilan yang terakhir kemarin ya. Oke, kalau punya saya sudah jalan ya, saya tinggal open saja ya, saya tinggal buka. Oke, tampilannya kemarin sampai di sini ya. Nah, seperti ini. Kemarin terjadi error sempat, yang itu harus ditukar dulu antara yang get sama order by. Nah, itu ditukar, di order by-nya dulu di bagian atas, kemudian get-nya di bagian bawah, dan ya alhamdulillah tidak terjadi error lagi. Nah, selanjutnya adalah kita menampilkan data mahasiswa itu di dalam sini ya, di dalam mahasiswa, pilih mahasiswanya, kemudian ini pilih jenis pembayarannya apa dan tempat pembayarannya di mana. Kemudian nanti juga kita akan memasukkan date picker di sini ya, jadi tanggalnya itu bisa dipilih dan di set tanggalnya tanggal hari ini dulu ya. Oke, kita buka tampilannya dulu. Tampilannya sudah ya, salah lagi. Oke, lihat dulu di codingnya kemarin ya. Ini semua ya. Ada transaksi tambah. Ini adalah view, ini controller, ini model ya. Oke, buka satu lagi modelnya, model transaksi ya. Buka dulu. Karena nanti proses simpannya akan diletakkan di sini ya. Bukan di model tempat, bukan di model mahasiswa, dan bukan di model jenis. Oke, nanti akan disimpan di sini. Baik. Apalagi ya ini, ke transaksi tambah. Nah, ini ya, kita akan menampilkan data di sini ya. Jadi data mahasiswa akan kita tampilkan. Nah, kita menggunakan pola yang sama dengan yang digunakan di view transaksi lihat. Coba buka dulu ya, view transaksi lihat dibuka dulu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada for each. Nah, ini sama ya, seperti ini nanti akan digunakan untuk menampilkan di dalam view-nya. Oke ya, kita akan gunakan, lihat dulu di controller transaksi, nama-namanya apa saja ini. Untuk tambah itu namanya adalah D mahasiswa, D jenis, D tempat yang akan dipakai ya. Oke, kita ke transaksi tambah, silakan ikuti saya. Seperti ini, masukin di sini ya. Nah, saya terbiasa menggunakan ini ya, jadi ya boleh diikuti. Kenapa saya menggunakan hanya seperti itu? Silakan saksikan video-video sebelumnya ya. For each, datanya adalah D. Untuk mahasiswa D, mahasiswa. Kemudian aliasnya adalah apa? Aliasnya adalah DM misalnya gitu ya. Ada variabel depannya, ada dolarnya. Oke, kemudian diikuti dengan begin, saya hapus n-nya dan saya akan letakkan di bawah ya, seperti ini. Nah, saya letakkan n-nya di sini. Oke, tolong diperhatikan benar-benar ya. Oke, nanti saya adakan ujian insya Allah, tapi enggak ya. Oke, ini saya copy, saya masukkan di sini. Jadi ini nanti akan diulang sejumlah mahasiswa yang ada ya. Value-nya adalah NIM dari si mahasiswa. Nah, oke, saya masukkan lagi di sini, ini tag PHP. Nah, oke ya, DM. Kemudian nama fieldnya adalah NIM. Oke, seperti ini. Nah, yang di sini adalah nama mahasiswanya yang ditampilkan. Nah, gini ya, beserta NIM-nya deh boleh ya. Sama dengan $DM. Karena kita ngurutin berdasarkan namanya, jadi lebih mudah nanti ketika memilih itu kita ngelihat namanya ya, namanya siapa gitu, tinggal kita urutin abjadnya gitu ya. Jadi pakai nama dulu, kemudian
misalnya di belakangnya pakai tanda kurung gini ya. Oke, tanda kurung gini, spasi, setelah nama spasi tanda kurung, baru dikasih name-nya lagi di belakang. $dm name. Misalnya gini. Oke ya, saya save dulu, saya jelasin bedanya. Oh, ada name 2 kali nih. Di sini ada name. Ya kan? Di sini juga ada. Nah, bedanya adalah di value ini nggak kelihatan, tidak terlihat, sedangkan yang ini akan ditampilkan di dalam pilihan. Ya. Dan satu hal lagi, yang berada di dalam value ini nanti akan dikirimkan beserta dikirimkan melalui nama dari objek ini, yaitu name. Jadi ceritanya name ini sebagai variabel nanti yang menampung isi dari yang ada di sini yang dipilih, ya. Baru ini nanti akan dikirim ke controller transaksi metode simpan, gitu ya. Oke, satu dulu saya coba Ctrl S. Oke, sudah ya. Kita lihat tampilannya seperti ini, di refresh. Oke, sudah ya. Terus diklik di pilihan mahasiswa, ada nggak apa nggak? Oke, gini dia ya. Nah, ini karena tadi diurutkan berdasarkan nama ya, ascending yang coba lihat di model mahasiswa ya. Nah, ini order by nama ascending ya, berarti dia diurutkan berdasarkan namanya dari yang kecil dulu kepada yang besar atau urutan awal. Urutan awalnya adalah dari A dulu ya. Nah, kita lihat tadi tampilannya seperti ini. Ya, antara ME dengan MU, lebih duluan ME gitu ya. Nah, ini sudah. Oke, sudah berhasil menampilkan seperti ini ya. Nah, kalau ingin nambahkan prodi, silahkan tambahkan prodi di sini. Tinggal sesuaikan aja ya. Oke, latihan sendirilah kalau yang itu ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang jenis pembayaran dan tempat pembayaran. Harusnya sih udah bisa sendiri ya. Harusnya udah bisa sendiri. Oke, saya copy dari sini ya. Ya, saya letakkan di sini. For each D jenis ya, kemudian DJ. Oh, gitu. Option value-nya DJ, kemudian ini adalah ID. Bener nggak ID? Kita lihat dulu di struktur tabelnya. Jadi kita bolak-balik ini ya. ID jenis, ID bener, ID sama jenis ya. DJ ID ini DJ, J-nya huruf besar ya. Jenis, kemudian ini nggak usah deh. Yang ini kurungnya nggak usah ya. Jadi cukup namanya aja yang ditampilin. Oke, kayak gitu. Saya copy lagi yang ini. Oke, dari sini sampai sini ya. Saya copy, saya letakkan untuk tempat di sini posisinya di atas slash select ini. Oke. D tempat namanya DT. Oke, gitu ya. Ini DT juga namanya ID, terus yang ini DT tempat ya. Oke, saya save. Tampilannya dilihat. Mana tadi? Ini ya tabnya. Oke, di refresh. Oke, tadi klik kanan ya, klik kanan refresh gitu. Oke, ini mahasiswanya dipilih bisa. Nah, ini dia udah tampil ya. Pilih pembayaran. Nah, ini udah tampil. Itu dari database ya. Oke, dari tampil. Bank Haji, Bank Jali sama di kampus bayarnya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita ke proses simpannya, kita tampilkan dulu di sini. Di sini kalau diklik gitu muncul apa namanya date picker ya. Date picker munculin dulu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke date picker, kita akan bikin set value otomatis dulu di sini untuk tanggal hari ini. Tanggal hari ini kita tampilkan di sini ya. Oke, dibuka dulu. Transaksi tambahnya tanggal mana tanggal? Oh, ini. Oke, ya. Nah, kita masukkan di sini aja ya, di sini dah. Oh, di sini aja, belakang. Oke, belakang sini saya masukkan value. Value sama dengan, nah gini, kasih spasi. Nah, gini ya. Jadi kalau value gitu udah ada isinya nanti ya. Nah, maksudnya gitu. Ini. Saya bikinnya kayak gini karena format di tabel adalah di tabel MySQL itu adalah tahun, bulan, tanggal ya. Tahun 4 digit Y, kemudian ada garis mendatarnya, ada M itu untuk bulan 2 digit ya. Misalnya kalau bulannya sekarang bulan April ya, tanggal 1 April 2017. Nah, ini gini. Ini hasilnya nanti adalah 2017 garis mendatar 04 garis mendatar 01. Nah, ini yang akan ditampilkan.
Perlu bukti? Udah, lihat dulu, di save dulu ya. Nah, ini di refresh tampilannya. Oke, refresh. Nah, sudah ada ya, seperti ini. Tapi kita ingin misalnya balik, dia tuh sudah bayar di bank misalnya, tapi entah kapan gitu ya, sebulan yang lalu. Nah, daripada kita ketik-ketik di sini misalnya, ini kan ngetik ulang nih ya, kalau benar-benar 1 bulan tepat ya nggak apa-apa, di sini tinggal kasih jadi 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya tanggalnya dan tahunnya misalnya spesifik banget gitu, yang ini mending milih gitu ya. Oke, untuk memilih itu saya sudah siapkan kemarin di template ya, entah video keberapa itu yang kita setting template. Nah, silahkan dibuka dulu file templatenya, file template. Nah, ini template ya, template dibuka dulu. Oke, ini ya, nanti akan ada perubahan di sini. Kemudian kita coba ke Explorer ya, Windows Explorer, coba dibuka seperti ini. Maaf ya, mana dia, CLBK. Oke, ini dia, ada folder asset. Oke, ada folder asset ya. Kemudian ada INC, di dalam INC ini ada CSS sama JS. CSS-nya dulu kita lihat. Oke, ini dia CSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan ada date picker ya. Ada date picker CSS, kemudian yang di JS ada bootstrap date picker. Nah, dua ini yang akan kita gunakan, yang akan kita panggil untuk menampilkan date pickernya ya, untuk milih tanggalnya. Ditambah dengan ada sedikit script JavaScript-nya ya. Oke, buka dulu filenya. Tadi sudah dibuka ya. Oke, maaf. Oke, ini diduplikat aja. Ini diduplikat, Ctrl D ya. Di blok seperti ini Ctrl D. Nah, kayak gini. Tadi ada di CSS. Nama filenya apa ya? Lupa deh. Nama filenya di CSS adalah date picker CSS. Oke. CSS ini date picker CSS. Oke, disimpan dulu. Kemudian ke bagian bawah untuk menampilkan pemanggil JavaScript ya. Nah, ini diduplikat juga nih. Oke ya, di blok seperti ini, duplikat, Ctrl D, baru dimasukin JS, apa tadi namanya, balik ke Explorer, JS, kemudian bootstrap date picker. Oke, saya copy dari sini aja, Ctrl C ya. Saya kembali ke sini, minnya nggak ada, langsung JS. Oke, bootstrap date picker JS. Oke, sudah ya. Belum cukup sampai di sini ya, belum, masih ada lagi, yaitu tambahan untuk script untuk memanggilnya ya dan memberi nama. Oke, saya masukkan seperti ini di bawah. Saya kasih seperti ini ya, di sini manggilnya. Sebentar. Oke, klik seperti ini ya, script type ya, sama dengan text JavaScript. Oke, tutup gini, kemudian ditutup dengan /script. Nah, gini. Oke ya, di tengah-tengahnya nih baru kita masukin. Dimasukin seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita memberi nama dia, entah dengan nama apa, nanti ID ya. Kalau ID pakai tanda pagar gini. Misalnya TGL gitu aja lah ya. Oke gitu, kemudian dot date picker. Ini ada fungsi yang ada di dalam ini tadi ya. Ini fungsi yang berada di dalam bootstrap date picker JS ini ya. Date picker, kemudian kita ikuti dulu. Oke, kan ini fungsi ya, gini ya. Saya enter gini. Oke. Nah, di sini kita bikin sorry. Gini cara nulisnya. Nah, gini ya. Formatnya adalah gini. Nah, oke, di save dulu ya. Save dulu. Ini di file template. Nah, sekarang yang TGL ini, ID TGL ini, kita akan panggil dia di transaksi tambah.
di view transaksi tambah. Oke, buka dulu ya. Bagian mana yang akan memanggil itu, yaitu bagian tanggal ini ya. Nah, ini nanti ditambahkan di sini. Oke, saya tambahkan di sini aja. Di sebelah sini, ini ID sama dengan seperti ini, namanya adalah TGL. Nah, saya save dulu ya. Kemudian kita tes, semoga berhasil ya. Di refresh atau di back dulu deh. Di back ini, kemudian klik tambah seperti ini. Kalau diklik di sini, apakah bisa tampil? Kita lihat. Oke, sudah berhasil ya. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi tinggal pilih. Nanti kalau misalnya 19, kalau misalnya tanggal 16 Maret kemarin bayarnya, udah klik ini. Nah, selesai kan? Kalau sudah, baru diklik simpan. Gitu ya. Oke, sudah berhasil. Ini tadi ID-nya TGL. Oke ya. Nah, di bagian form ini sudah selesai ya, yang untuk transaksi tambah, view-nya ini sudah selesai, ini sudah bisa, cancel sudah bisa, atau back-nya sudah bisa ya, simpannya yang belum. Simpan ini kalau diklik nanti akan mengarah, coba perhatikan kalau diklik. Oh, nggak bisa, harus dipilih dulu ya. Oke, karena kita menambahkan required tadi ya, tempat bayarnya di kampus, misalnya jumlah bayar misalnya 100.000 ya. Untuk semester berapa? Semester 3 misalnya, tanggal bayarnya yang ini tadi aja. Oke, disimpan. Nah, dia akan mengarah ke transaksi simpan, sedangkan simpannya belum kita buat. Oke, back dulu ya. Oke, kembali ke sini. Kita akan buat proses simpannya di dua file, yaitu file controller transaksi dan file model transaksi. Oke ya. Saya minum dulu. Oke ya, aus ini ya. Oke, lanjut. Saya nggak tahu ini. Orang di luar mungkin ngira saya sudah mulai error ya, karena dikira saya ngomong sendiri. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Apa tadi ya? Oh ya, transaksi ya, controller transaksi. Oke, ini adalah tambah tadi hanya untuk menampilkan view ya. Sekarang kita masukkan function baru, namanya adalah simpan. Oke, seperti ini. Nah, simpan ini kita harus menangkap semua kiriman yang ada di transaksi tambah ini ya. Ada 6. Kalau kita lihat di tampilannya ini hanya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di tabelnya ada 7. Nah, ID nggak perlu, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tidak perlu untuk di tidak perlu untuk di lupa lagi ya. Tidak perlu untuk diisi manual ya, karena dia otomatis. Nah, oke, strukturnya kan seperti ini kemarin ya. Nah, jadi ID ini karena dia sifatnya untuk increment, nggak usah diisi ya. Oke, yang ini tadi sudah kita laksanakan ya. Jadi berhasil sudah menampilkan si mahasiswa, menampilkan jenis pembayaran, dan menampilkan tempat pembayaran di form atau di file transaksi tambah ya. Dan ini juga sudah jadi tampilannya, halaman tambah transaksinya sudah seperti ini. Sekarang kita masuk ke proses simpannya. Oke, ini tadi adalah tampilan ya. Oke, saya masuk ke codingnya, ke coding transaksi ini tadi. Oke, simpan. Nah, kita akan langsung masukkan ke dalam sebuah variabel ya, variabel misalnya ini data gitu ya, sama dengan kemudian array. Nah, gini, ini pakai tanda titik koma gini ya, saya enter aja. Nah, kita menyimpan semua field yang 6 tadi ke dalam variabel data berbentuk array ya. Jadi seperti ini. Nama fieldnya dulu apa? Nama field yang pertama adalah name ya. Kemudian isinya apa? Nah, kayak gini. Isinya adalah kita ambil dari kiriman yang berasal dari file dari view transaksi tambah ya.
Nah, kiriman itu ditangkap dengan seperti ini, dengan perintah seperti ini ya, input, kemudian post. Nah, ini dalam kurung. Nah, ini nama dari objeknya masing-masing apa? Coba perhatikan. Tadi saya minta mengetikkannya dari awal ya, mengetikkannya berdasarkan nama field ya. Contoh, ini name-nya adalah name. Nah, ini yang ditangkap ya di dalam apa tadi, input post itu. Nah, ID jenis, ID tempat, jumlah ya, semester, sama terakhir mana semester, tanggal. Oke. Ini saya minta disesuaikan dengan nama tabel, nama field. Nah, jadi kita lebih gampang gitu ngerjainnya ya. Ya, kembali ke sini ya. Masih ingat? Oke. Apa tadi? Name. Oke, kemudian koma gitu ya. Nah, ini diduplikat aja sampai 6. 3 4 5 6. Oke. Name, kemudian apa tadi? ID jenis. Yang kedua ya. Ini adalah ID jenis. Nah, gitu kan gampang. ID tempat, ini juga ID tempat ya. Kemudian ini adalah jumlah, ini juga jumlah, dan seterusnya. Oke ya. Terakhir, oke, tanggal dan tanggal. Oke, tanda komanya dihilangkan untuk yang terakhir ya. Nah, sudah. Nanti silahkan dikasih komentar sendiri ya di bagian atas, misalnya ini tuh collecting data gitu ya, untuk ngumpulin datanya. Jadi data yang dikirim masukin ke dalam sini semua, tersimpan dalam data. Kemudian di sini kita memanggil gini ya. Apa nih? Nih, alias mt, kemudian simpan data transaksi. Kemudian ini ada variabel data. Nah, isi datanya, isi yang dikirim tadi tersimpan di data, dikirimkan semua ke sini ya. Alhamdulillah. Kemudian di bagian bawahnya kita kembalikan dia menuju ke transaksi, redirect lagi ya. Redirect transaksi. Boleh sampai di sini, boleh juga ditambahkan apa tadi ya? Ditambahkan ini nih, refresh ya. Tapi double jadinya ya. Karena saya pernah ketemu kejadiannya seperti itu, bisa ini tidak mau merefresh gitu ya, tidak mau dia kembali ke sini kecuali ada refresh. Tapi ini kita coba seperti ini dulu ya. Ini akan terjadi error ya kalau kita coba dijalankan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Oh gitu? Nggak. Oke, ya betul ya. Walaupun saya nggak tahu dan saya nggak dengar yang Anda omongin ya, tapi yang pasti nama fungsi ini belum ada di dalam model transaksi. Kita buat ya, namanya adalah simpan data transaksi. Ctrl S. Model transaksi. Oke, di sini kita buatkan dulu di sini function simpan data transaksi, kemudian di sini variabelnya data ya. Oke, bagaimana cara menyimpan? Bagaimana cara menyimpan? Coba lihat di user guide. Nah, gitu ya, gampang kan? Saya lupa soalnya. Oke, bagian bawah kalau nggak salah ini. Oke, buat dulu ya. Insert mana insert data. Nah, ini inserting. Oke, kayak gini. Nah, ini cukup gampang nih. This db insert my table, nama tabelnya apa, kemudian data. Kayak gitu aja ya. Oke, saya copy aja atau ketik aja. Latihan senam jari lah. Langsung kayak gini. This db insert nama tabelnya adalah apa, yo, bayar ya, jangan transaksi itu sebutan di sini aja ya. Kemudian isinya adalah data. Nah, kayak gini. Oke, disimpan ya. Oke, saya akan coba tes, mudah-mudahan kita bisa lihat kalau terjadi error ya, supaya kita bisa dapat tambahan ilmu yang banyak ya.
Wait, sorry, saya salah klik ya, harusnya transaksi. Oke, gini, saya refresh dulu deh ya, sekali lagi. Saya tambah. Saya coba pilih yang bayar adalah Melati, dia akan bayar uang SPP, dia bayarnya di Bank Jali ya. Dia bayarnya sebanyak senilai 1 juta. 123 nolnya 123. Oke. Untuk semester berapa? Untuk semester 4 misalnya ya. Dia bayarnya bulan Februari. Karena ini pencatatan sifatnya ya, jadi boleh tanggal berapa aja. Yang penting jangan setelah tanggalnya, itu jangan setelah pencatatan ini, kan nggak mungkin kan hari tanggal 1 April tapi bayarnya tanggal 4 April sudah dicatat, itu kan nggak mungkin. Oke, Februari tanggal 17 misalnya ya, seperti ini. Kemudian saya coba klik simpan. Apakah berdasarkan alur cerita kita dia akan kembali ke daftar transaksi ya. Kita coba dulu. Oke, klik simpan. Oke, seperti ini sudah tersimpan ya. Nah, ini ya. Ini yang Melati tadi, dia bayar uang SPP di Bank Jali senilai 1 juta rupiah untuk semester 4 tanggal 17 Februari. Tambah lagi ya, tes ya. Oke, si Stephen Abdul Wahab lagi bayar lagi, dia bayarnya uang SKS, bayarnya di Bank Haji malahan ya 2 juta. Oke, untuk pembayaran semester 3 misalnya ya, bolehlah nyicil-nyicil gitu ya. Barusan tadi dia bayar tanggal 1 April, simpan. Oke, ini dia sudah masuk ya. Ini Stephen Abdul Wahab ya. Oke, ini terlihat tidak berurutan ya. Nah, ini nggak berurutan nih. Tadi nomor 1 di atas, karena nomor 1 dihapus, yang 3 naik ke atas. Oke. Kita sepakati bahwa ini kita urutkan aja ya. Kita urutkan berdasarkan ID yang terbaru di atas. Jadi yang pembayaran terbaru akan tertampil di atas. Oke, di mana merubahnya ini? Sama dengan tadi ya, sama dengan yang M jenis, M mahasiswa, M tempat, yaitu menggunakan order by ya, ditambahkan fungsi di atasnya. Oke, buka M transaksi ya. Nah, ini dia. Baca data transaksi semua. Ini ada get di sini. Nah, tambahkan aja di sini ya. Saya copy aja yang ini ya. Saya duplikat, Ctrl D. Oke, yang di atas saya rubah. Ini menjadi order by. Kemudian ini namanya apa? Yang mau diurutkan apa? ID. Kemudian sebelahnya urutannya mau urut naik apa turun ya. Ini DE SC. Ini ya. Kalau descending ya. Oke, saya save dulu. Kemudian saya pindah ke tampilan dan saya refresh F5, hasilnya sudah yang terbaru di atas. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat menambah data transaksi. Lumayan panjang ini pembahasannya, hampir saja 1 jam untuk part 1 dan part 2 digabung. Video 9 dan 10 ini khusus membahas tentang menambah data transaksi ya. Lumayan panjang. Kemudian kita akan lanjutkan di video selanjutnya yang ke-11, membahas tentang untuk mengedit data transaksi ya, atau mengubah data transaksi. Mudah-mudahan nggak sampai part 2 lagi ya. Mudah-mudahan, karena memang sepertinya tidak akan sampai segitu karena saya mulai haus lagi ya. Oke. Karena kita akan gunakan template-nya, filenya adalah yang apa nih, transaksi tambah ini tadi akan kita save as, kita gunakan untuk editnya, jadi kita nggak ngetik ulang ya. Kemudian untuk simpannya juga yang di M transaksi, simpan ini nanti akan kita ganti yang isinya nanti mirip seperti ini ya. Jadi lebih ringkas gitu ya. Oke. Saya cukupkan dulu ya sampai di sini video tutorial membuat aplikasi berbasis web menggunakan CodeIgniter ya. Menggunakan CodeIgniter di bahasan tentang menambah data transaksi bagian yang kedua ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf ini terlalu panjang.
Sekian, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel banghaji.com, kasih like juga, dan kunjungi blog www.banghaji.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.